tanggal 17 Februari 2026 ini gue sudah melakukan pertama pagi hari tadi gue udah bikin konten ya tentang konten sinematik gitulah, biasa aja konten sinematik, terus udah di-post di IG dan ngedit hari itu juga, hari ini juga maksudnya. Dan agak siangan dikit jam 8.09 itu gue memberanikan diri cuy. Gue kan memberanikan diri sih emang dari kemarin juga untuk mencabut singkong. Ternyata emang singkong itu ada buahnya anjir. Gue baru tahu ternyata ya ada buahnya cuy. Nah, gue nyabut singkong tadi. Bukan pagi sih, bukan siang, tadi sore anjir, lupa gue. Tadi sore ya sekitaran jam 4 selesai absen, terus langsung nyabut singkong dan langsung digoreng dimakan ya, main banyak lah. Dan hari ini gue membaca Psychology of Money lagi dan gue sudah berada di bab 3. Sebenarnya gue cuma baca satu bab aja sih hari ini karena gue pengennya slow read gitu ya, gitu lah punya, pelan-pelan aja yang bacanya, yang penting paham gitu. Itu tentang yang tak pernah cukup ya, seperti yang kita ketahui ya, orang-orang itu sebenarnya nggak pernah cukup coy, karena itu sifat alamiah ya. Rasa yang tidak ingin puas, ada rasa pasti yang pengen lebih gitu. Nah ini konteksnya dalam dunia finansial keuangan ya. Dan premisnya itu ketika orang kaya berperilaku gila. Nah, terus ini tentang juga dimana penulis di sini menerangkan bahwa ada salah satu tokoh yang bernama John Bogle ya, pendiri Vanguard yang meninggal pada 2019, pernah menyampaikan suatu cerita mengenai uang yang menyeroti sesuatu yang kurang banyak kita pikirkan. Dimana si John Bogle ini berada di sebuah pesta dan dia juga memberitahu ada kawannya yang bernama Joseph Heller. Terus dia juga memberitahu ke Joseph Heller ini bahwa tuan rumah mereka, seorang manajer dan lindung nilai, mendapat lebih banyak uang daripada semua yang didapat Heller dari novel sangat populernya. Ya, tapi Heller pun menjawab, ya tapi saya punya sesuatu yang dia tak punya, yaitu rasa cukup. Nah, disitulah akhirnya penulis ini menuliskan tentang bab 3 ini ya. Saya akan menambahkan 2 contoh bahayanya ketika kita tidak mempunyai rasa cukup ya. Yang pertama itu contohnya itu berada pada Raja Gupta, di mana dia lahir di Kolkata dan menjadi yatim piatu cuy. Nah dia nih seorang CEO cuy, di umur 40-annya atau di pertengahan hidupnya dia mencari seorang CEO McKinsey. Terus dia juga pernah bekerja di PBB World Economic Forum cuy. Dia juga bermitra dengan Bill Gates untuk kerja filantropi ya, dimana dia sangat berhasil hingga pada 2008 dia juga melaporkan hartanya sebesar 100 juta dolar. Anjir tuh kaya banget guys, jumlah yang tak terbayangkan ya. Terus keuntungan tahunannya juga 5% dari uang sebanyak itu sama dengan hampir 600 dolar per jam. Anjir, 600 dolar per jam ya, dikali 24 jam gitu anjir, ini dikali 24 per hari tuh dapat 6 kali 24, banyak juga ya sehari anjir, dia sampai puluhan juta itu anjir sehari doang. Terus dia juga bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kenapa? Baca anjir. Terus dia juga di tengah-tengah kejayaannya dia juga mencari pekerjaan sampingan cuy, karena dia merasa tidak puas ya. Dia mencari pekerjaan sampingan, terus mencari pekerjaan dia tidak merasa puas, pengen lebih dari orang-orang sekitarnya. Terus dan dia melakukan, setelah mencari sampingannya, di mana dia menginvestasikan 5 miliar ke bank
itu sih untuk membantunya bertahan. Sebagai anggota Dewan Direksi Goldman, Gupta mengetahui transaksi itu sebelum publik tahu. Informasi, pokoknya dia inilah melakukan tindakan ilegal tentang investasi ya. Nah, pada akhirnya si Gupta ini dipenjara sih karena dia ingin terus kaya cuy. Dia ingin terus memperbanyak uangnya tapi dengan cara yang ilegal. Ada lagi satu tokoh lagi yang diceritakan di buku ini yaitu Bernie Madoff. Ya ini dia lagi-lagi dia orang yang kaya cuy. Tapi karena dia ingin terus lebih sehingga dia mencari jalan ilegal gitu loh. Jalan ilegal mungkin karena dia sudah kaya dan bisa kalaupun salah itu dia bisa membayar instansi atau seperti polisi atau apa ya. Saya pengen ya, tapi ya lagi-lagi ya kalau kita nggak merasa cukup ya jadinya. Dan apa namanya, dan cari jalannya itu jalan ilegal. Coba kalau legal sih nggak apa-apa ya, tapi ini caranya ilegal gitu loh karena rasa tidak puas tadi ya. Itulah namanya manusia. Terus adapun kalau misalnya kita dalam posisi di mereka berdua cuy, uang banyak, uangnya sudah banyak dan ingin terus lebih lagi, terus tingkatin lagi. Ingat ini cuy, yang pertama itu itu keahlian keuangan. Terus yang pertama itu keahlian keuangan tersulit adalah menjaga tiang gawang agar berhenti bergerak. Nah, maksud yang di sini adalah nggak tahu lagi apa yang dimaksud di sini ya. Terbaca dulu bentar cuy. Oke, yang dimaksud dari yang tadi adalah gimana kita merasa seolah-olah ketinggalan terus gitu, dan satu-satunya cara untuk mengejarnya yaitu menanggung resiko gitu, yang makin lama yang makin besar gitu, kayak tadi lah ya. Kalau ingin terus-terusan ya, sehingga kita pengennya lebih lagi sehingga kita banyak menanggung resiko dan makin lama resikonya makin besar gitu loh. Ya seharusnya kita menjaga agar keinginan kita itu berhenti gitu loh. Jangan terus-terusan, jangan sampai resiko ini meningkat gitu loh. Terus yang kedua itu perbandingan sosial adalah masalahnya. Ini mengenai status sosial ya. Ketika kita melihat orang ini, wih kaya nih, gue harus lebih dari orang itu gitu loh. Nah, jangan sampai seperti itulah ya. Sebenarnya bagus, cuman jangan sampai jangan sampai itu mengambil resiko yang lebih besar dan jalan yang ilegal gitu loh. Ya ambil, kalau misalnya ingin mengejar seseorang itu, ambil yang positif, kejarlah dengan hal yang positif gitu, yang legal lah ya, ibaratnya yang legal, kayak ya bertarung secara sehat gitu. Dan yang ketiga itu cukup tidak terlalu sedikit. Nah, ini pengertian dari merasa cukup ya. Cukup itu bukan berarti kita kayak seolah-olah terhalang akan potensi kita gitu loh. Ya cukup itu ya menyadari bahwa yang sebaliknya, nafsu menginginkan lebih banyak tak puas-puas akan mendorong Anda ke titik penyesalan gitu. Di sini di buku ini dituliskan dengan dengan contoh kalau kita makan gitu loh. Ya mungkin kalau misalnya kita makan ingin banyak terus, banyak dan nggak pernah, dan rasa cukupnya itu sampai muntah gitu loh. Dan itu cukupnya gitu. Tapi sebenarnya cukup yang paling ideal itu adalah ketika kita makan
kita kenyang dan kita nggak sampai muntah gitu loh, karena muntah itu sakit cuy. Nah itulah ya, cukup tidak terlalu sedikit lah. Nah yang keempat, yang terakhir, yaitu ada banyak hal yang tak pernah layak diusahakan dengan menanggung resiko apapun potensi keuntungannya. Ya gitu yang tadi kita bilang, yang gue bilang kalau misalnya emang gak perlu banget, atau emang ingin cepat dan itu mengambil resiko dan itu ilegal, mending jangan gitu. Lebih baik yang cukup-cukup aja lah. Akhirnya di bab ini itu mengajari kita untuk caranya bersyukur coy. Dan rangkuman dalam buku ini yaitu yang gue tulis di belakangnya di sini. Rasa tak pernah cukup pasti ada pada setiap manusia, entah itu uangnya kurang, popularitas yang kurang, atau semacamnya. Pentingnya ketika kita mempunyai rasa cukup adalah ketika kita menginginkan yang lebih, tapi segala sesuatu yang kita lakukan itu melanggar moral dan etika cuy. Dan cukup bukan berarti membatasi potensi diri sendiri. Dengan cukup kita tahu batasan-batasan apa yang bisa kita lakukan, tetapi melanggar moral dan etika. Merasa cukuplah seperti ketika makan sampai kenyang tapi menikmatinya cuy. Oke, segitu dulu hari ini tanggal 17 Februari 2026. Ya, sekarang update dulu ya. Tadi yang like postingan gue itu sekitar 33 orang, dan sebagiannya yaitu sekitar 20% itu bukan pengikut ya, dan penontonnya juga lumayan banyak, sekitar 300.000 sekitar 300-an yang dari dapat sekitar jam 10 dan sekarang jam 8 ya. Ya lumayan lah ya untuk memulai. Sebenarnya angka-angka ini apa namanya, view ini sebenarnya nggak pengaruh sih, tapi ego gue kena anjir kalau misalnya view-nya dikit, kayak pengen lebih lagi lah ya. Tapi ya gue nggak mengambil risiko yang seperti kayak di buku ini ya, yang pernah mengambil risiko yang terlalu nggak seharusnya kita usahakan gitu ya. Kalau mau view-nya banyak, upgrade kualitasnya, jangan sampai menghentikan view tapi menghilangkan etika dan moral ya dalam bersosial media. Terima kasih untuk hari ini. Seperti biasa bicara, mohon maaf kalau bicara gue wal-ewel ya, karena jarang banget gue baca-baca sebenarnya. Akhir-akhir ini doang gue sering baca, dan sebenarnya buat akhir-akhir ini baru 2 hari anjir. Ya gitulah ya, mohon maaf kalau kata-kata gue whatever. Terima kasih sudah menonton. Sebenarnya tidak ada yang menonton, cuma teman-teman gue doang kayaknya yang nonton ini, dan gue sendiri. Terima kasih.